Jangan lupa like, comment, subscribe. Selamat menonton. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis konstruksi. Baik, sebelum saya memulai penjelasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Akang Gede Ida Baskara Agung, mahasiswa Politeknik Negeri Bali, jurusan Teknik Sipil, kelas 6A D4 MPK. Baik, selanjutnya topik pembahasan yang akan saya bawakan ada 4, yaitu yang pertama, pengertian etika bisnis. Yang kedua, tujuan etika bisnis. Yang ketiga, etika bisnis sebagai owner. Yang keempat, etika bisnis sebagai pekerja. Yang pertama, pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah etika terapan di mana wilayah penerapan prinsip moral berada di wilayah tindakan manusia di dalam bidang bisnis ekonomi dan memiliki sasaran yang berupa moral pembisnis itu sendiri. Etika bisnis konstruksi termasuk dalam etika khusus atau terapan karena berkaitan dengan bidang profesi di dunia bisnis konstruksi. Selanjutnya, tujuan etika bisnis. Etika bisnis memiliki tujuan untuk memberikan dorongan terhadap kesadaran moral serta untuk memberikan batasan-batasan bagi perusahaan ataupun pembisnis yang agar dapat menjalankan bisnis dengan jujur dan adil serta menjauhkan diri dari bisnis curang yang merugikan banyak orang atau pihak yang memiliki keterkaitan. Selanjutnya, etika bisnis sebagai owner. Yang pertama, memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, baik secara nasional maupun internasional. Yang kedua, mendorong perusahaan secara profesional, transparan, dan efisien, serta dengan memperdayakan fungsi meningkatkan kemandirian. Yang ketiga, legalisasi dari suatu perusahaan juga merupakan penentu dari predikat perusahaan yang profesional. Untuk mendapatkan izin keahlian, harus mendaftarkan diri ke lembaga penjaminan jasa konstruksi di daerah masing-masing. Selanjutnya, etika bisnis sebagai pekerja. Dalam sebuah perusahaan, tentunya hal yang utama adalah pekerja atau karyawan. Dalam diri karyawan harus menumbuhkan rasa saling percaya dan budaya menghormati satu dengan yang lainnya, baik dengan atasan maupun dengan sesama karyawan. Hal yang patut dilakukan bagi karyawan antara lain menghormati martabat setiap orang, mendengarkan secara terbuka setiap saran dan minat, melakukan pendekatan dengan pikiran terbuka terhadap perbedaan pendapat,
mematuhi aturan yang terdapat dalam perusahaan, melaporkan tindakan kejahatan di dalam perusahaan kepada pihak berwenang di dalam perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Thank you.